Legenda, makhluk mitologi Cindaku. Manusia harimau penjaga hutan kerinci. Makhluk mitologi Cindaku, di Provinsi Jambi, tepatnya di daerah Kerinci, terdapat mitos kuno yang berkaitan dengan kepercayaan adanya makhluk berwujud setengah manusia dan setengah harimau yang dikenal dengan nama Cindaku. Menurut legenda, Cindaku sendiri adalah sebuah kekuatan seseorang yang memiliki ilmu magis dan merupakan warisan dari nenek moyang. Sosok asli dari Cindaku adalah seorang manusia yang bernama Tingkas. Tingkas adalah orang-orang yang memiliki ikatan batin sangat dekat dengan harimau. Dirinya dapat berubah menjadi sosok siluman harimau. Masyarakat Kerinci meyakini bahwa Tingkas adalah nenek moyang mereka. Tingkas dan Cindaku berasal dari ikatan batin kuat serta mantra yang ditafsirkan. Tingkas dan keturunannya bisa berubah menjadi Cindaku dengan mantra memanggil nenek. Melihat hal itu, masyarakat Kerinci mengeluarkan pendapat bahwa kekuatan Cindaku bukan dari sebuah kekuatan magis, melainkan kekuatan tersebut berasal dari mantra adat turun-temurun desa tersebut. Tingkas yang merupakan nenek moyang Kerinci membuat kesepakatan bersama dengan harimau, agar saling menjaga satu sama lain. Tingkas dapat mengubah wujud menjelma menjadi harimau. Saat itu posisinya menjadi Cindaku, yang menengahi antar kedua kaum tersebut. Tingkas bersedia mengikuti kesepakatan itu karena banyak pertumpahan darah yang melibatkan dua kaum tersebut. Kesepakatan itu mengatur manusia tidak boleh mengganggu kehidupan harimau, serta sebaliknya. Jika terjadi pelanggaran, maka Cindaku akan turun tangan dan tanpa segan akan langsung menyerang orang yang bersalah. Hal yang sama berlaku bagi harimau. Jika harimau mengganggu dan membuat onar di kawasan manusia maka ada sanksi tersendiri bagi si raja hutan. Perjanjian itulah yang diciptakan sebagai perjanjian batas wilayah. Sebuah kutipan pernah mengatakan mengenai perjanjian tersebut bahwa berlaku hingga ranting mati yang ditanami di tanah waktu itu tidak tumbuh berdaun apalagi berbunga, yang berarti perjanjian tersebut akan bersifat kekal dan berlaku hingga selamanya. Seperti yang diketahui, Cindaku memiliki sisi manusia yang berasal dari Kerinci. Meskipun tidak semua orang Kerinci bisa dipastikan sebagai Cindaku. Cindaku hanyalah orang-orang yang mewarisi darah Tingkas saja. Tidak hanya itu, orang tersebut harus memiliki jiwa spiritual yang tinggi dan mampu menampung ilmu yang diwarisi oleh Cindaku. Bukan hanya di Kerinci. Cerita Cindaku ini terus berkembang dari mulut ke mulut, hingga sampai ke negeri jiran, Malaysia. Sebagian masyarakat Malaysia percaya, orang Kerinci bisa berubah menjadi harimau jika sedang marah atau terancam. Kemungkinan cerita harimau jadi-jadian ini merupakan gambaran seorang pahlawan asal Kerinci di Malaysia yang dianggap kuat. Kemudian bisa mengubah diri menjadi harimau. Karena itulah, mitos yang telah menyebar ini membuat warga Malaysia keturunan Kerinci disegani di negeri jiran. Penampakan Cindaku dari cerita mulut ke mulut. Di Kelok Safari, sebalik gunung, ceritanya meloncat keluar dari jendela bas, usaha murni. Dan kedua di Putrajaya Prinsip 11. Di Kerinci ada namanya, Silek Langkah Harimau, Silat Harimau, Tarian Harimau, sampai dengan berbagai ritual, yang dipercayai bisa mendatangkan harimau. Mitos Cindaku inilah yang membuat manusia Kerinci sangat menghormati harimau dan habitat hidupnya. Termasuk beberapa pantangan yang tidak boleh dilanggar saat berada di dalam hutan. Di antaranya, harus berperilaku sopan di dalam rimba, mengikat rambut panjang bagi perempuan, dan tidak boleh menggunakan periuk saat mengambil air. Mereka juga tidak boleh mematahkan ranting pohon dengan lutut, serta tidak boleh bekerja sia-sia atau berlebihan. Untuk orang yang pertama kali memasuki hutan rimba, disarankan memakai daun paku atau rumput angit, kata orang Kerinci, letakkan di atas telinga dan mengatakan isyarat ngilak kayo sini anak cucu numpang lewat, jangan sapa jangan ge.